Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati mendorong upaya percepatan penanganan stunting di Desa Randu Agung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Dorongan itu berupa peningkatan kapasitas para kader yang tersebar di desa setempat. Balkesmas Wilayah Pati mengumpulkan para kader di Desa Randu Agung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan implementasi dan pendampingan pelaksanaan program kesehatan sebagai upaya penanganan stunting selama 2 hari. Dalam kegiatan ini, Balkesmas Wilayah Pati menghadirkan Kepala Balkesmas Wilayah Pati dan narasumber dari Dinas Kesehatan Rembang. Desa Randu Agung menjadi salah satu desa dampingan Balkesmas Wilayah Pati yang diharapkan menjadi percontohan di daerah lain dalam hal percepatan penanganan stunting dengan memanfaatkan sumber daya di desa. Sumber daya yang dimaksud tersebut meliputi sumber pangan hingga fasilitas yang berada di desa setempat. Peserta yang diundang ini terdiri dari kader Telponi, kader Posyandu hingga bidan desa. Mereka berbondong-bondong mendatangi Balai Desa Randu Agung untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Balkesmas Wilayah Pati. Kepala Balkesmas Wilayah Pati, Dr. Ari Wahyu Sasotya membuka langsung kegiatan ini dan memberikan sambutan pembuka sebagai arahan awal bagi para kader. Dalam sambutannya, Dr. Ari mengatakan agar para kader bisa memanfaatkan potensi di desanya, salah satunya olahan pangan desa yang sehat. Kegiatan kita hari ini adalah kaitannya dengan masih terkait dengan kesehatan, yaitu upaya untuk menerapkan dan mendampingi pelaksanaan program kesehatan di desa dalam upaya untuk perbaikan gizi sebetulnya ya. Stunting itu bingung ya, stunting itu apa kan gitu ya. Jadi di desa ini harapannya nanti perbaikan gizi terutama untuk anak-anak kita ya, mulai dari balita, kemudian juga pra remaja sampai dengan remaja ya, karena itu adalah nanti menjadi generasi penerus bangsa. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa permasalahan anak mengalami stunting ya, stunting itu anak yang tumbuh dan berkembangnya tidak sesuai dengan usianya ya, jadi dia bisa lebih pendek dari temannya, juga dari kecerdasan juga bisa kurang ya dibanding dengan usianya ya. Jadi keperigelannya juga kadang-kadang kurang ya. Yang lain sudah bisa jalan, yang ini masih belum aktif dan sebagainya ya. Banyak faktor yang menyebabkan putra-putri masyarakat ini mengalami hal itu ya. Salah satunya adalah tentunya masalah kesehatan selama dia dalam kandungan ya, jadi gizi bagi ibu hamilnya, sampai dengan juga nanti saat pertama kali dia mendapatkan asupan gizi ya setelah dia anak ini dilahirkan, dan juga asupan gizi sampai dengan usia pra remaja sampai dengan remajanya ya. Jadi itu yang butuh perhatian betul ya dari kita sekalian, karena itu adalah menjamin kualitas penerus bangsa selanjutnya ya. Jadi negara itu dibangun ya dari sini ya, dari RT dan RW ya, dari desa, dari bu kader, dari ibu bapaknya ya, itu negara itu dibangun ya. Pembangunannya adalah yang utama adalah pembangunan kesehatan, dan kesehatan itu adalah merupakan bagian ya dari hak asasi manusia ya. Makanya kesehatan itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh ditinggal, karena kualitas sumber daya itu dimulai dari kesehatan ya. Jadi iso pinter, iso megawe gitu ya, bisa berkontribusi, bisa bekerja ya, kemudian bisa membangun, bisa dados perangkat desa ini ya yang ada di sini, bisa seperti kita yang bekerja untuk pemerintah, untuk masyarakat, itu semuanya adalah berawal dari sehat dulu ya. Jadi sehat yang paling utama untuk bisa mencapai apa yang diharapkan dari masing-masing kita. Angkanya ini untuk Indonesia adalah 24,4% ini mengalami stunting. Ambang batas WHO itu harusnya cuma 20% ya.
20% karena faktor-faktor tadi ya. Jadi ada faktor pengganggu sehingga sulit untuk mengakses gizi ya bagi anak-anak kita. Tingginya prevalensi anak mengalami stunting menjadi tantangan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia berdaya saing, bahkan menjadi kerugian baik dari sisi sosial tadi yang saya sampaikan maupun ekonomi ya. Permasalahan stunting bermuara dari tidak cukupnya asupan gizi yang baik pada anak sebelum usia 2 tahun atau pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di triwulan ketiga tahun 2022 ini, wilayah kita Balkesmas Pati yang meliputi Kabupaten Blora itu ada 63 kasus, Jepara 68 kasus, Rembang nomor 3 ya 61 kasus, dan Grobogan ada 30 kasus, Demak 26 kasus, Kudus ada 108 kasus. Jadi belum tentu kalau perkotaan itu tidak ada stunting ya. Jadi termasuk pengetahuan untuk asupan gizi yang sehat itu penting. Kemudian Pati sendiri 128 kasus. Jadi banyak di perkotaan. Kalau kebetulan ini tahun ini potretnya adalah yang justru di perkotaan lebih banyak. Ya. Anak yang tumbuh sehat akan menjadi generasi unggul di tengah persaingan dengan bangsa-bangsa lain. Prioritas pembangunan perlu ditingkatkan dalam perbaikan gizi, khususnya penurunan prevalensi anak yang mengalami stunting tadi. Atas dasar tersebut, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan program percepatan penurunan kasus stunting, dan hal ini membutuhkan kesinambungan, integrasi, sinergi antar kebijakan, regulasi terkait intervensi stunting. Usai memberikan sambutan pembuka, Kepala Balkesmas Wilayah Pati menyampaikan sosialisasi bagaimana agar pendampingan program kesehatan di desa, terutama untuk penanganan stunting, bisa dilakukan para kader dengan lebih optimal. Dalam penyampaiannya, Kepala Balkesmas Wilayah Pati, Dr. Ari Wahyu Sasotya, memberikan pemahaman pada para kader yang mana bisa dengan memanfaatkan sumber pangan lokal dan sarana seperti pada lingkungan pendidikan anak usia dini PAUD. Secara ringkas, Dr. Ari menjelaskan bahwa pemberian gizi pada anak usia dini sangat penting dalam tumbuh kembang anak, sehingga perlu ada pendampingan secara berkala oleh orang tua anak dengan didampingi oleh para kader di desa. Ini kan desanya agraris nih. Biasanya yang ditanam di sini apa, Bu? Padi, jagung, tembakau, terus tebu. Kayaknya banyak tebu ya. Iya, berarti ladang ya banyaknya nih. Iya, itu bukan persawahan. Terus tanaman buah apa, Bu, yang di sini? Mangga, pisang, kelengkeng, ya. Dan sak patunggalan nih. Kelengkeng ada juga ya di sini ya. Iya. Iya, oh ada. Masih kecil. Iya. Yang gede ada. Iya. Terus ternak apa, Bu, kalau di sapi, kambing, ayam? Yang sering dipotong sendiri di rumah apa? Ayam. Ayam. Telur ada di sini? Telurnya diambil enggak? Atau belum sempat bertelur? Sudah dipotong duluan. Botolnya ya. Oh, burung apa? Wah, kalau itu untuk oceh-ocehan beda. Iya, Bapak Ibu. Jadi itu adalah sebetulnya adalah sumber-sumber pangan ya tadi yang disampaikan, kecuali satu yang murai batu. Jadi itu sebetulnya adalah sumber pangan yang kadang-kadang kita malah justru jual, ya kan? Lebih banyak dijual untuk kebutuhan ekonomi. Tapi paling tidak itu harusnya disisihkan untuk kalau memang punya putra-putra gitu ya, itu menjadi sumber pangan gizi yang baik ya di desa ini. Nah, makanya ini dengan adanya kader ini nanti mestinya nanti bisa menyisihkan ya sebagian dari
kemampuan untuk bertaninya tadi dan beternak tadi itu juga harus terpikirkan juga untuk membangun gizi generasi penerusnya, ya. Jadi itu yang nanti harapannya nanti saling mendukung, ya. Tadi disampaikan ada masalah kesehatan, pasti akan ada masalah ekonomi. Nah, mestinya nanti kader ini sudah bisa memetakan ya, posyandu mana sih ada yang warganya yang masih dalam masih kekurangan, ya kan? Ada warga yang barusan menikah dan ternyata masih belum berkecukupan secara ekonomi. Nah, tentunya nanti dengan posyandu yang reguler rutin, ya mungkin bisa membuat inovasi. Ya salah satunya itu tadi memastikan bahwa putra-putra yang ada di sini itu nanti bisa melakukan upaya perbaikan gizi yang terus-menerus atau ngecek ya apakah gizi putra-putrinya ini sudah sesuai dengan usianya. Ya, ada beberapa memang bayi sudah mulai didulang ya. Padahal itu mungkin hal yang belum pas ya karena ususnya belum siap. Sehingga nanti program gizi itu adalah sesuai dengan usia. Ya kan? Dan panjenengan mestinya sudah ya pernah mendapat paparan kaitannya dengan gizi sesuai dengan usia. Ya, termasuk juga asupan protein dan juga tambah darah ya untuk yang sudah remaja, yang sudah mulai mens gitu ya. Itu justru seperti itu. Kemudian juga ada dikotomi kadang-kadang anak laki-laki itu lebih bagus gizinya daripada perempuan. Ya kan? Padahal sebetulnya gizi yang lebih bagus itu pada perempuan juga harus perlu. Ya. Karena terutama protein ya, protein hewaninya. Dan karena terutama yang kalau bisa yang daging yang merah ya atau termasuk juga sayur yang hijau pada remaja ya. Jadi itu adalah gizi sehat seimbang yang nanti bisa disesuaikan sesuai dengan usianya. Melanjutkan sosialisasi yang disampaikan Kepala Balkesmas Wilayah Pati, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Rembang Dini Nuraida, sepakat pemenuhan gizi anak sejak dini sangatlah penting. Tentunya dengan pendampingan yang baik dan berkala. Terlebih di Desa Randu Agung ini memiliki potensi pangan yang melimpah dalam rangka pemenuhan gizi anak. Diketahui banyak ibu rumah tangga di Desa Randu Agung menanam daun kelor. Menurut Dini, daun kelor dapat menjadi alternatif olahan pangan di Desa Randu Agung selain ikan laut yang menjadi sumber pangan masyarakat Kabupaten Rembang. Dini menambahkan, pendampingan pelaksanaan program kesehatan perlu dilakukan sehingga bisa terlaksana secara optimal. Maka dari itu, pihaknya memberikan apresiasi atas terselenggaranya implementasi dan pendampingan pelaksanaan program kesehatan oleh Balkesmas Wilayah Pati. Nah ini hari ini bagaimana nanti kita di tahun depan anggaran kita ini betul-betul kita bisa maksimalkan untuk pendampingan pada bayi balita yang gizi buruk ya, yang stunting ya, yang ada di desa. Kemudian satu kader ini kan sudah ada nggih pembagiannya di masing-masing posyandu, sampun nggih? Nah berarti kan ini tadi saya lihat posyandunya ini rata-rata ada 46 nggih. Nggih, ada yang 46 balita. Satu kader ini menghandle 9 balita ya. Nanti dari 9 ini yang cenderung ke gizi buruk yang mana, yang stunting yang mana. Kan ngoten nggih. Nah, nanti ini yang bertanggung jawab kadernya ini yang akan ngawal bagaimana intervensi terhadap permasalahan stuntingnya atau gizi buruk dengan adanya kita anggaran untuk
bagaimana pemberian makanan tambahan, gitu ya. Ini nanti kita bentuk seperti apa makanannya. Nanti ini karena berbahan baku lokal dan Rembang ini adalah tempatnya ikan laut ya. Oke. Jadi otomatis kita saat ini lebih ke berbahan baku ikan laut ya. Yang terkenal ini sekarang kelor ya. Di Desa Randu Agung punya kelor. Ada yang menanam kelor? Ada. Ada ya? Banyak. Rata-rata menanam atau tidak? Iya. Masing-masing di desa ini banyak ya. Kalau banyak ya nggak apa-apa, nanti bisa dikombinasi dengan berbahan baku kelor ya. Kembali lagi pada sistem Bapak Ibu. Jadi memang saat ini dengan adanya sistem kesehatan yang sama di 294 desa, okay? Hari ini kita perlu patut berbangga karena apa? Belum tentu ya ada kabupaten lain itu mempunyai sistem seperti di kita. Kita bersyukur dengan seluruh koordinasi yang akan kita kuatkan ya. Di paling kecil itu desa. Jadi bukan masalah anggarannya, ya Bapak Ibu, tetap bukan masalah jumlah, tetapi bagaimana sistem kerjanya. Oke, tadi Dr. Ari menyampaikan ada intervensi terkait dengan permasalahan air, ya. Di sini airnya termasuk air sadah, ya. Ada kapurnya, ada teknologi untuk bagaimana itu nanti dikurangi kandungan kapurnya untuk bisa sehat ya dikonsumsi gitu ya. Itu ada teknologinya. Nah, ini sebenarnya nanti bisa menjadi dukungan support daripada apakah dari perusahaan ataukah dari OPD ya yang kaitannya mungkin dengan permasalahan sanitasi ya. Jadi ini nah, di dalam FKD ada siapa? Ketua Kader STBM-nya. Salah satu peserta, Ketua Kader Telponi Desa Randu Agung, Jumarsih, mengaku senang dapat ditemukan dengan pihak yang kompeten dalam mensukseskan upaya percepatan penanganan stunting. Jumarsih merasa lebih termotivasi lagi setelah mendapatkan pemahaman lebih tentang bagaimana melihat potensi di sekitar agar dapat meningkatkan kapasitas para kader. Dengan adanya Telponi ini, balita untuk mengurangi angka kematian ibu dan balita tentu saja sangat bagus karena di sini bidan desa tidak bekerja sendiri, dibantu dengan kader, terutama kader-kader posyandu. Ya, di sini membahas tentang stunting yang tadinya itu Telponi itu tidak membahas tentang stunting, jadi kita di sini sebagai kader Telponi pun jadi tahu stunting itu apa dan kriteria stunting itu bagaimana. Sejauh ini ada kendala risiko di lapangan? Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada. Tapi yang menjadi permasalahan itu kadang orang tua yang tidak menyadari kalau anak itu masuk anak balita stunting atau balita di bawah garis merah itu kadang masih malu untuk mengakui kalau anaknya itu stunting atau di bawah garis merah. Tadi dijelaskan kalau misalnya ada lagi yang di bawah garis merah, tidak hanya kader yang ikut berperan tetapi semua yang ada di bidangnya, terutama di bidang kesehatan, terutama yang ada di puskesmas ikut turun langsung, istilahnya ngecek langsung anak ini stunting, anak ini di bawah garis merah atau tidak, dan ngeceknya secara langsung dulu sebelum dirujuk begitu. Jadi orang tua itu secara langsung tahu kalau anaknya itu memang benar-benar butuh penanganan. Pada penghujung kegiatan di hari pertama, Kepala Balkesmas Wilayah Pati, Ari Wahyu Sasetya, mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif yang dilakukan oleh para kader di Desa Randu Agung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
Diharapkan desa dampingan ini bisa menjadi percontohan bagi desa maupun daerah lain di bawah pendampingan Balkesmas Wilayah Pati yang secara efektif mendampingi tumbuh kembang anak dengan pola hidup sehat. Jadi kita saat ini berada di Desa Randu Agung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Desa ini menjadi bagian dari desa dampingan, ya, dampingan dari dari Provinsi Jawa Tengah, dan kami Balkesmas Wilayah Pati ini sebagai UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini melakukan pendampingan terkait dengan permasalahan kesehatan yang muncul di desa ini. Desa ini adalah secara data dari Gubernur ini dianggap sebagai desa dengan kemiskinan ekstrim, ya, dan ini setelah kita lakukan pendampingan selama 1 tahun bidang kesehatan muncul masalah, ya. Jadi ada permasalahan kesehatan yang muncul, salah satunya adalah hari ini kita melakukan pendampingan kaitannya dengan pencegahan stunting bagi anak, bayi dan balita di wilayah Randu Agung ini. Dan harapannya tentunya dari angka yang 13 tadi ini semakin hari akan bisa dikonsulkan, ya, dengan dokter spesialis dan juga mendapat pendampingan mulai dari kader dan puskesmas sehingga harapannya stunting ini akan menjadi tereliminasi atau hilang. Ya, jadi intervensi ini tentunya melibatkan sektor terkait, ya. Jadi ada sektor kesehatan sendiri, kemudian DKK setempat di Rembang. Kemudian kita juga melibatkan keterlibatan tadi ada PAUD, ya, yang kita guru-guru PAUD ini juga kita ajak untuk mengeliminasi stunting ini, ya, di desa dampingan ini. Sehingga harapannya nanti dengan pendidikan juga melakukan pendidikan dan makan bersama, ya, di sekolah, ya, di PAUD ini. Harapannya mengenalkan secara sedini mungkin, ya, anak-anak ini, ya, mulai usia PAUD, ya, 3 tahun ke atas ini sudah dibekali dengan gizi yang baik, sehat dan seimbang sesuai dengan usia. Saya kira itu. Di hari kedua kegiatan implementasi dan pendampingan pelaksanaan program kesehatan, Balkesmas Wilayah Pati menghadirkan Kepala Puskesmas Sumber dan Kepala Desa Randu Agung bagi para kader untuk memberikan penanganan akan pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Di sini, Kepala Desa Randu Agung Wagimin mengucapkan terima kasihnya dan memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Balkesmas Wilayah Pati. Sosialisasi ini menurutnya banyak memberikan manfaat pada warganya, terutama bagi pendampingan tumbuh kembang anak di hari pertama. Dan di hari kedua, bagi warganya yang juga diberikan pemahaman lebih soal bagaimana pentingnya untuk rutin cek kesehatan di Posbindu penyakit tidak menular yang ada di desa. Terlihat di Posbindu PTM Bagas Waras Desa Randu Agung, para kader hingga perangkat desa memanfaatkan untuk melakukan cek kesehatan secara berkala. Mulai dari registrasi, kemudian pengukuran, lalu dilanjutkan pemeriksaan, dan terakhir adalah konseling. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali atas kerawan Bapak Ibu yang pada hari ini telah mendapatkan undangan hadir meluangkan waktu untuk mengikuti acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, nuwun sewu pada kesempatan pagi ini dan suasana yang kelihatannya adem gitu, dan terus mohon maaf, Bu, soalnya Randu Agung itu mayoritas 95% petani, jadi usume gawean, tapi warga kami meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara mengikuti pelatihan atau Posbindu di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi warga desa Randu Agung. Bapak yang kami hormati, kurang cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara diselenggarakan
upaya pengendalian PTM Balkesmas Pati di pagi hari ini kami buka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembukaan dari Kepala Desa Randu Agung, Kepala Puskesmas Sumber Susan mengutarakan jika penyakit tidak menular seperti halnya hipertensi didorong agar terdeteksi lebih dini dan terkendali. Hal itu bisa dilakukan dengan cerdik, yang mana arti dari cerdik meliputi cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Beberapa hal yang perlu dilakukan tersebut cukup mudah untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga ia pun mendorong para kader di Desa Randu Agung bisa menyampaikannya secara masif ke warga. Konseling tentang diet, rokok, stres, dan lain sebagainya, melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara bersama-sama, ataupun bisa nanti pas Posbindu PTM ditemukan penyakit-penyakit tertentu bisa langsung dirujuk ke Puskesmas. Untuk jadwal sebaiknya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara petugas, kader, dan warga masyarakat. Ini Posbindu PTM itu di mana sih? Bisa di rumah tangga, bisa di sekolahan, bisa di tempat kerja, bisa juga di tempat-tempat umum. Bisa, tidak masalah. Apa kegiatannya? Tadi yang saya matur, ada deteksi, ada konseling, ada pemeriksaan macam-macam yang tadi saya sampun matur di atas. Slide. Ini Posbindu dasar sama Posbindu utama kita sudah ini kan belum Mbak Ida, yang desa ini Posbindunya apa, PTM belum? Apa semuanya sama rata? Semua sama rata ya, ini tidak usah di skip aja. Nah, ini peran desa siaga aktif dalam penanganan hipertensi. Ini termasuk kader-kader yang ada di FKD juga? Ya, termasuk yang kader telponi juga ya? Kader gotong royong juga ya? Oke, kemarin sudah ketemu sama Bu Dokter Dini ya? Ya, penggagas telponi. Banyak yang diambil manfaatnya ilmunya Iya, banyak yang diambil ilmunya. Jadi, desa atau kelurahan siaga aktif ini kita bekerja sama-sama dengan kami, Puskesmas, klinik swasta untuk pengaktifan Posbindu PTM ya. Jadi, yang nanti menyelenggarakan itu kan memang kalau Posyandu itu kan dari masyarakat untuk masyarakat ke masyarakat. Jadi pemberdayaan, kita hanya memfasilitasi, memotivasi, mengingatkan ya kan, dan menyemangati jenengan. Nah, ini slide lagi. Nah, meja-mejanya kalau memang mejanya ada bisa sampai 5. Kalau nggak ada kan dibuat sedemikian rupa yang penting terlaksana ya kan, dimana ada registrasi pendaftaran, ada anamnesa atau wawancara, pencatatan ya, pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan penunjang lainnya, dan nanti ada identifikasi faktor resiko yang terakhir, meja terakhir. Jadi jangan pernah takut diperiksa. Dah, intinya itu. Apapun hasil periksa itu tidak monoton atau tidak selamanya jenengan idap. Andai kata pas periksa ndelaran jenengan darahnya tinggi, setelah ditelusur ternyata mungkin jenengan pas capek-capeknya, atau mungkin jenengan pada waktu itu pas tidur malamnya kurang, kan darahnya bisa tinggi lah, terus diperbaiki. Dengan berakhirnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Balkesmas Wilayah Pati selama 2 hari ini, maka Desa Randu Agung diharapkan mampu menjadi percontohan yang baik dan dapat menekan angka kasus stunting dan penyakit tidak menular, tentunya dengan perilaku hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi.
Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.